Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi di Satwa Sunda Channel. Nah, kali ini saya jajan lagi nih. Jajan terus kita sekarang jajan yang agak gedean dikit dan yang berkaki. Masih family Paranus nih. Ini kita buka dulu ya. Ini packing seperti ini cuma ala kadarnya ya, soalnya ini posisinya tidak terlalu jauh dari rumah saya, masih satu sebutnya satu kabupaten atau kabupaten nanti lah, masih satu kabupaten ya, masih satu kabupaten lah, cuman kok memang agak jauh perjalanan sampai sejam atau sejam setengahan begitulah, lumayan agak jauh, tapi ini segini aman lah untuk packing untuk packing segini. Nah nih lihat, wah dia sedang tertidur pulas tuh. Ini adalah sapanah monitor nih, lihat. Wow, gede ternyata. Tuh lihat, bobo aja nih dia. Nih sapanah monitor ini dari apa namanya, dari biawak dari Afrika, atau dia memiliki nama Latin Exanthematicus kalau nggak salah ya. Dia memiliki nama Latin Exanthematicus. Tuh lihat, tapi dia lebih dikenal oleh penghobi si sapanah monitor, atau biasa disebut sapmon oleh penghobi itu. Wow, cakep banget ya. Masih tidur dia. Wih, banget deh. Ini ukurannya kurang lebih udah 70 sentian lah. Kita cek dulu ya penulisannya. Ekor lancip, siap ekor lancip, kuku seperti kuku utuh. Lihatlah, tuh lihat dia mirip lah, hampir mirip seperti biawak di Indonesia mempunyai dot-dot, cuman dia berbeda sih. Punya dot sama, cuman beda kulitnya pun hampir sama sih sama biawak. Dan memang ini dia biawak masih family Paranus. Family Paranidae, Paranus. Nah, dia juga shading nih. Tuh. Sapanah monitor atau sapmon. Nah, dia bangun, teman-teman. Halo. Terus apa lagi ya nih? Kuku udah oke. Ini lagi shading nih, teman-teman. Nah, untuk makanan si sapmon ini atau sapanah monitor ini sama aja seperti biawak pada umumnya, cuman jika di alam liar dia lebih banyak memakan serangga seperti seperti kalajengking tuh yang besar. Terus juga dia memakan katak juga. Si sapanah monitor ini sapmon. Nih, kita lihat di bawah jalannya. Oi, jangan bobo aja, woi. Bangun deh. Nih, kita lihat dulu kemulisannya dan jalannya. Oke. Nah, mantap, bangun. Nah. Udahlah, jangan jalan-jalan terus. Tuh, lihat. Ini udah bisa disebut indukan ya, ukuran segini, karena si sapanah monitor ini dia tidak akan panjang seperti biawak atau seperti Paranus lainnya. Dia paling panjang pun dia sampai 1 meter, itu pun yang 1 meter lebih jarang, maksudnya yang 1 meter lebih jarang, paling 1 meter atau 90 sentian lah untuk dewasanya. Dan ini sudah 70 sentian. Ukuran segini 70, ayatnya 70 nya adanya. Ada 70 cm lebih lah ini. Noh, 2 jengkal 40, 50, 60, 70. 70 cm lebih nih.
Nah, dan si Paranus ini dia berproduksi secara bertelur juga seperti biawak-biawak lainnya, karena memang ini biawak, cuma biawak dari Afrika. Jauh ya, orang Afrika. Dan memelihara si Paranus ini atau si Sapmon ini jarang sih ya teman-teman menyebutnya, jarang yang menyebut Paranus gitu ya, paling menyebutnya Sapmon. Jadi dikenalnya dengan nama Sapmon sini tuh. Wow, keren. Nah, teman-teman yang memelihara Sapmon biasanya dia memberi makannya dengan alternatif atau lebih gampang seperti tikus putih, terus juga daging ayam, dan mungkin ada juga sebagian yang mengasih seperti puyuh unggas seperti unggas, burung atau puyuh, dan mungkin di alam liar pun dia memakan burung atau juga dia mencuri telur burung atau telur ayam yang di bawah. Makanya teman-teman mengasih makannya seperti daging juga, telur rebus pun dia mau makan. Maksudnya telur rebus, jadi misalkan telur puyuh direbus terus dikasihkan, atau juga ada teman-teman yang memberikan telur tanpa direbus atau telur mentah. Bisa dia dipecahkan dulu, dimasukin ke wadah, atau juga bisa langsung diberikan utuh-utuh beruntulan. Tuh, lihat teman-teman. Nah, untuk si memelihara Sapmon ini atau Sapanah monitor, kita harus memiliki lampu, intinya memiliki kandang dan lampu untuk menghangatkan si Sapmon ini. Karena untuk si Sapmon ini dia harus dengan lingkungan atau kandang suhu yang panas di atas 30 atau 35 lah, di atas 30 lah, 40-an pokoknya, suhu yang sangat panas. Entah berapa suhu yang sangat panas, saya tidak mengukur-ngukur dengan termometer. Yang penting di kandangnya dia panas, hangat lah pokoknya, hangat panas. Jadi kalau kita memeliharanya dengan keadaan dingin atau di suhu yang dingin atau terlalu lembab untuk si Sapmon ini, nanti si Sapmon bisa bisa flu atau pilek, juga terkena penyakit lainnya tuh. Jadi melihara Sapmon itu harus dengan dengan suhu yang panas atau kandang yang panas, agar dia pencernaannya bagus. Karena kalau tidak panas dia pencernaannya pasti jelek, nggak akan bagus tuh. Dan jemur pun dia harus rutinnya seperti kalau bisa sih memang setiap hari, atau kalau tidak bisa setiap hari, bisalah seminggu 2 atau 3 kali. Tapi tetap harus dibantu di kandang dengan lampu yang khusus untuk reptil, UPA UPB. Untuk sebesar ini sih sudah harus memakai yang 50 atau 75 watan ya, karena ini udah gede, pasti dia akan lebih membutuhkan yang lebih panas. Tuh lihat, wow, gile. Kalau menurut saya kepalanya hampir mirip dengan itu ya, Teguh, hampir mirip dengan Teguh, dan juga dia hampir mirip dengan si Paranus albigularis. Dia mirip albigularis, bukan albigularis ya. Ada teman kita namanya albigularis, berarti dia biawak. Kalau yang mirip dengan ini albigularis tuh. Nah, untuk di Indonesia sendiri, si Sapmon ini sudah sangat banyak yang memelihara, karena Sapmon ini salah satu kadal yang tingkat jinaknya bukan yang bisa jinak banget ya, maksudnya mungkin aja suatu saat dia bisa gigit atau karena birahi atau karena ketidaknyamanan, karena kan kita tidak tahu. Nah, jadi kita menyebutnya apa ya, jadi tingkat jinaknya agak tinggi lah. Jadi si Sapmon ini pinter, dia tahu siapa yang memberi makan, terus juga
jika kita berinteraksi setiap hari seperti ini, nggak harus setiap hari sih, yang penting sering berinteraksi, si sapmon ini akan lebih jinak, dia akan lebih, kalau nurut seperti anjing mungkin nggak akan bisa ya. Kalau untuk di reptil tidak akan bisa nurut seperti dipanggil dipanggil nyamperin, terus disuruh-suruh ngambil bola seperti itu, mungkin tidak akan bisa ya untuk di reptil. Bukan hanya sapmon, mau biawak terus mau ular apapun mungkin tidak akan bisa. Nah, jadi si hewan Afrika ini yang berasal dari Afrika ini di Indonesia pun sudah banyak yang jual ya, dan ini tidak dilindungi. Jadi sudah banyak importir atau juga di Indonesia kalau nggak salah sudah ada yang berhasil menternakan atau mengembangbiakan si sapmon ini. Sudah ada kalau nggak salah. Mungkin kalau untuk harga sih babyan ya, untuk babyan si sapmon paling ya tergantung kualitas sendiri sih. Untuk baby seperti 20 atau 15 sentian itu mungkin 500 ke atas, 500 600 sampai 700 750-an. Pokoknya untuk harga si sapmon ini tergantung kembali ke kualitas si sapmon itu sendiri, juga dari dot, warna, dan kemulusan si sapmon. Pokoknya harga dan kualitas itu pasti tidak akan membohongi. Nah, apalagi ya, mungkin segitu cukup nggak ya? Cukuplah mungkin nanti konten-konten memberi makan atau apa, nanti kalau teman-teman memang suka nanti saya akan uploadkan. Nah, mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.